Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mau menerima lawatan-Mu, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman ini yang menjadi rema bagi kami, firman ini yang menjadi terang bagi jalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul perenungan pada hari ini yaitu apa yang harus dilakukan dengan hati nurani yang bersalah? Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 25, lalu pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 77 sampai 78 dan dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 27 sampai 44. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Ayat emas pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 5 sampai 7 dilanjut kepada ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Pembelajaran singkat pada hari ini yang berangkat dari Mazmur 25 ayat 1-22. Mempelajari isi teks ini terdapat beberapa pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyerahkan segenap kehidupan kepada Tuhan, terdapat dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Pada ayat pertama, Daud berkata, "Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku." Apa yang dimaksud dengan mengangkat jiwa kepada Tuhan? Mengangkat jiwa kepada Tuhan artinya menyerahkan pikiran, perasaan, harapan, dan segenap kehidupan kepada Tuhan. Hal itu dilakukan untuk mengungkapkan ketergantungannya kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum datang kepada orang lain. Hal kedua yang disampaikan Daud pada ayat 2 demikian, "Allahku, kepadamu aku percaya." Dari pernyataan ini Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan yang kuat. Daud berdoa supaya tidak dipermalukan di hadapan musuh-musuhnya. Lalu pada ayat yang ketiga disampaikan semua orang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Menantikan Tuhan artinya berharap kepada Tuhan dengan sabar, setia, dan bergantung sepenuhnya. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan akan menanggung akibatnya. Lalu yang kedua, mohon bimbingan Tuhan dalam menjalani kehidupan, terdapat dalam ayat 4-5. Daud memohon supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalannya. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalanmu? Dalam hal ini, jalan Tuhan artinya cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemampuan manusia dalam menjalani kehidupan tentu saja terbatas, tetapi tuntunan Tuhan yang sempurna, berjalan dalam kebenaran, artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah aku, artinya berupaya melakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Ku nanti-nantikan sepanjang hari, artinya dengan tekun, sabar, dan terus-menerus berpengharapan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, mohon pengampunan Tuhan atas dosa yang diperbuat, terdapat dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Kasih setia Tuhan bukan sesuatu yang baru, tetapi telah nyata sejak dahulu kala, jauh sebelum segala sesuatu diciptakan. Daud mengakui dosa yang ia perbuat saat muda. Mengakui dosa yang telah dilakukan adalah bukti pertobatan yang tulus di hadapan Tuhan. Ia berani mengakui dosa di hadapan Tuhan tanpa menyembunyikannya. Daud percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada masa lalunya. Lalu yang keempat, Tuhan memperhatikan orang yang sungguh-sungguh bertobat, terdapat di dalam ayat 8 sampai yang ke-11. Allah itu maha baik, maha kasih, dan maha besar. Karena karakternya itulah yang menyebabkannya ingin menyelamatkan manusia berdosa.
Ia tidak menolak setiap orang yang menyadari kesalahannya. Allah berkenan membimbing setiap orang yang merendahkan hati di hadapannya. Orang yang rendah hati bersedia dikoreksi, diajar, dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebaliknya, kesombongan menghalangi seseorang untuk menerima petunjuk Tuhan dalam menjalani kehidupan. Walau jalan yang harus dilalui sering berhadapan dengan kesulitan, tetapi akan digunakan untuk menjadi kebaikan umat-Nya. Lalu yang kelima, berkat Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Terdapat dalam ayat 12-15. Setiap orang yang memperlihatkan rasa hormat kepada Tuhan akan mengalami tuntunannya. Selain itu, Tuhan memperlengkapi setiap orang percaya dengan hikmat dalam menentukan setiap keputusan yang diambil supaya sesuai dengan firman-Nya. Bersekutu dengan Tuhan adalah gambaran orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan dibangun dengan komunikasi yang berlandaskan iman dan ketaatan. Daud memandang Tuhan terus-menerus, bukan permasalahannya. Hal-hal yang baik menurut kategori duniawi akan terus-menerus digunakan penguasa kegelapan untuk memasukkan orang-orang percaya pada perangkap yang mengikat. Tetapi dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan akan membebaskan kehidupan dari perangkap-perangkap yang membahayakan keyakinan akan Tuhan. Lalu yang keenam, doa mohon pertolongan Tuhan, terdapat di dalam ayat 16-20. Daud merasa bahwa kehidupannya sendiri tidak berdaya. Hal itulah yang mendorong kehidupannya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Daud tidak hanya menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya, tetapi juga menghadapi pergumulan batin yang besar. Ia memohon pertolongan Tuhan untuk membebaskannya dari gejolak perasaan batin yang dapat melemahkannya. Untuk itu, Daud memohon agar Tuhan membebaskannya dari pergumulan batin yang sering mendakwa kehidupannya. Memulihkan hubungan yang sering bermasalah dengan Tuhan hendaknya dilakukan dengan bersandar pada pertolongannya. Daud memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melindungi jiwanya. Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman dari semua hal yang dapat mengancam kehidupan. Lalu yang ketujuh, yaitu berdoa kepada Tuhan untuk semua orang, terdapat dalam ayat 22. Dari doa pribadi dilanjutkan pada doa untuk orang banyak. Daud tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi ia mewujudkan perhatiannya terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang peduli pada masyarakat yang dipimpinnya. Daud percaya dapat menolong dirinya, tetapi juga Allah yang diyakininya sanggup menolong umatnya. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari kesesakannya. Bebaskanlah artinya lepaskanlah umatmu dari penderitaan yang mereka alami. Setelah mengalami pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupannya, setiap orang percaya juga dipanggil untuk mendoakan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa-bangsa yang sedang mengalami permasalahan. Hati nurani yang bersalah adalah anugerah yang mendorong Anda kepada Allah. Hati nurani yang dibersihkan adalah anugerah yang akan Anda terima darinya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Anugerah-Mu yang mendorong kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Kami mau membersihkan hati kami ya Bapa. Biarlah hati nurani kami dibersihkan dan anugerah-Mu akan kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang selalu menjadi rema bagi kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.